Jika sebelumnya kami membahas apa alasan Andrew Tate di-cancel, di video ini kami akan coba membagikan statement kontroversial dari Andrew Tate yang menurut kami cukup logis alias masuk akal. Meskipun beberapa di antaranya kami tidak setuju. Semua tergantung mindset. So, tanpa banyak drama, langsung saja. Penyakit depresi tidak nyata, melainkan sebuah label. Maksudnya bagaimana? Andrew Tate berpendapat, jika penyakit depresi itu tidak nyata, akan tetapi perasaan depresi itulah yang nyata dan pasti pernah kita alami. Maksudnya gimana lagi tuh? Makin bingung nggak? Kita seringkali merasakan depresi, dan itu hal yang natural. Kenapa? Contohnya, jika kita tiba-tiba kehilangan orang yang kita sayangi, maka pasti akan muncul perasaan stres dan sedih yang berlebihan, rasa tidak percaya, hingga pada titik depresi. Betul? Kenapa? Apakah itu sebuah penyakit? Tentu bukan, melainkan sebuah perasaan yang muncul karena berada di satu titik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Contoh lain, kita seringkali merasa kesal, marah hingga depresi karena belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kerja mapan, pasangan pengertian, keluarga harmonis, dan lain sebagainya. Apa alasannya? Tentu saja banyak faktor. Lalu apakah itu termasuk penyakit? Tentu bukan, melainkan sebuah label yang akhirnya tertanam ketika memikirkan terlalu banyak hal yang tidak bisa kita gapai. Dengan kata lain, kita belum menemukan solusi untuk masalah kita, sehingga dengan terus memikirkannya bisa membuat kita merasakan depresi. Contohnya lagi, si A merasa depresi karena memikirkan tunggakan biaya rumah dan mobil, serta kebutuhan lain. Apakah kemudian si A punya penyakit depresi? Tentu tidak. Jadi solusinya, sudah pasti uang alias jadi kaya, masalah tuntas. Lalu, bagaimana jika orang kaya yang merasakan depresi? Apakah solusi untuk orang kaya yang merasakan depresi harus jatuh miskin? Menurut Andrew Tate, ada dua alasan kenapa orang kaya juga merasakan depresi. Yang pertama, percaya dan menerima bahwa dirinya memang memiliki depresi. Dan yang kedua, menerima bahwa dirinya memang lemah. Ketika kita menerima semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan, maka kita cenderung menyerah dan mempromosikannya kepada orang lain. Maksudnya apa? Oke, di sini mungkin dari kalian banyak yang tidak setuju, tapi mari kita coba gali lebih dalam dan berpikir logis. Kita ambil contoh Robin Williams. Seorang multimilioner, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi kenapa endingnya bunuh diri? Menurut Andrew Tate, ketika Robin Williams datang ke terapis dan mengeluhkan jika ia memiliki depresi, sang terapis memberikan obat dan mengajak Robin Williams untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya sedih dalam kurun waktu 10 tahun. Well, jujur saja, jika salah satu dari kami yang berada di posisi itu, mungkin kami sudah bunuh diri dalam waktu 10 jam. Andrew Tate berpendapat, jika saja sang terapis Robin Williams memberikan solusi yang lebih tegas, tanpa memintanya untuk menceritakan hal-hal sedih tentang hidupnya, tentu saja masih ada kemungkinan lain untuk sang pasien. Simpelnya, seorang Robin Williams dengan kekayaan yang melimpah, tentu bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bukan malah fokus dengan hal-hal yang membuatnya sedih, seperti yang disarankan sang terapis hingga mengakhiri hidupnya. Karena dengan semua kekayaannya, posisi Robin Williams jauh lebih baik dari mereka yang sedang berada di medan konflik, ataupun mereka yang sedang bersusah payah berjuang untuk hidup di hari esok. Ada satu hal yang kami setuju dari Andrew Tate. Di zaman sekarang ini, kita seringkali dipaksa untuk tanda kutip memahami dan mempercayai seseorang yang memiliki depresi. Mereka bahkan cenderung mempertahankan depresi itu dan bilang, "Kamu nggak paham, aku ini depresi. Depresi itu nyata." Dengan harapan agar orang percaya. Lalu, jika memang depresi itu nyata dan mengerikan, kenapa mereka mempertahankannya? Hingga di satu titik justru mempromosikannya dan berusaha mati-matian agar orang lain percaya. Bukankah itu lebih mengerikan? Apakah dengan mereka depresi lalu memaksa orang lain percaya akan membuat kondisi menjadi lebih baik? Sedangkan ada orang lain yang memang tidak percaya jika depresi itu nyata. Pertanyaannya sekarang,
Untuk apa kita mempercayai sesuatu yang justru bisa membuat kita lemah? Dan menurut Andrew Tate sendiri, banyak dari mereka yang menggunakan tanda kutip depresi hanya sebagai alasan karena telah gagal menggapai tujuan hidup. Jadi, intinya di sini adalah bukan masalah benar atau salah, tapi untuk apa kita percaya sesuatu yang membuat kita justru menjadi lemah? Bukankah itu termasuk merugikan diri sendiri? Sama seperti dua orang yang satu percaya hantu, sedangkan yang satunya tidak. Mereka sedang berada di rumah kosong. Orang yang percaya hantu, maka dia akan mudah ketakutan. Sedangkan orang yang tidak percaya dengan hantu, maka dia akan tidur dengan pulas. Begitupun dengan depresi. Jadi, apa pendapat kalian tentang statement dari Andrew Tate tentang depresi? Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.